Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Itu fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis merujuk pada kedudukan atau peran gramatikal dari unsur-unsur pembentuk kalimat dalam satuan sintaksis seperti klausa atau kalimat. Jadi secara sederhananya, fungsi sintaksis ini posisi kata dalam suatu kalimat, apakah ia sebagai subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Dan menurut Daryl Wijojo pada tahun 2010, di sini saya mengambil pendapat salah satu para ahli, mengatakan bahwa fungsi sintaksis itu meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari fungsi sintaksis ini. Yang pertama itu ada si subjek. Di sini ada 5 poin untuk mengetahui apakah itu subjek atau bukan. Yang pertama itu biasanya menempati posisi awal kalimat. Artinya menunjukkan bahwa siapa yang sedang dibicarakan. Lalu yang selanjutnya berfungsi sebagai pokok pembicaraan yang dikenai atau melakukan tindakan dalam predikat. Lalu terbentuk dari nominat atau basa nomina, tidak dapat didahului oleh kata tempat atau preposisi. Dan poin yang terakhir, untuk menemukan subjek kita harus menggunakan kata tanya, yaitu siapa. Dan juga kita harus melihat kata tersebut diikuti kata itu dan ini. Seperti kita lihat pada contoh sini, dosen itu memberikan mahasiswanya hadiah. Nah, di sini pada kata dosen itu dikatakan sebagai subjeknya. Yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya yaitu predikat. Untuk mengetahui apakah predikat atau bukan, kita lihat predikat itu menyatakan perbuatan, keadaan, atau sifat yang dikenakan pada subjek. Predikat biasanya terbentuk oleh verba, tetapi juga dapat dibentuk oleh adjektif, pronomina, numeralia, atau frasa preposisional. Predikat juga bisa berada langsung juga subjek. Predikat dapat merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang dilakukan si pokok kalimat atau subjek, atau bagaimana yang dilakukan, bagaimana yang dilakukan pokok kalimat atau si subjek. Nah, untuk menemukan predikat seperti sebelumnya, dengan kata tanya apa atau bagaimana yang dilakukan pokok kalimat atau bagaimana yang dilakukan oleh pokok kalimat atau subjek. Contohnya yaitu pada kalimat bermain bola di taman. Pada kata bermain ini dikatakan sebagai predikat. Dan yang selanjutnya yaitu objek. Untuk mengetahui apakah itu objek atau bukan, kita lihat objek itu sebagai penerima tindakan dari predikat. Objek berupa nomina atau personomina. Objek terletak langsung setelah predikat. Objek dapat menggantikan kedudukan subjek ketika kalimat aktif transitif dipasifkan. Di sini dapat kita lihat contohnya sebelum dipasifkan. Dosen itu memberikan mahasiswanya hadiah. Dan di sini objeknya itu adalah mahasiswanya. Dan jika dipasifkan maka objek tersebut berubah kedudukan menjadi subjek. Mahasiswa itu diberikan hadiah oleh dosen. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu keterangan. Pada keterangan ini unsur kalimat memberikan keterangan waktu, tempat, dan lain sebagainya. Pada keterangan juga umumnya merupakan keterangan tambahan atau unsur yang tidak wajib. Keterangan fleksibel, artinya apa? Dia bisa diletakkan di awal, tengah-tengah, dan di akhir. Keterangan bisa ditandai dengan kata depan, di, kepada, pada, ke, dan lain sebagainya. Keterangan dapat diisi oleh adverbial, adjektiva, basa adverbial, basa adjektiva, dan klausul predikat. Di sini dapat dilihat contohnya yaitu Taman membeli jeruk tadi pagi. Pada kata tadi pagi ini adalah sebagai keterangan waktunya. Selanjutnya yaitu pelengkap. Ini adalah fungsi terakhir. Untuk kita mengetahui apakah itu pelengkap atau bukan, kita lihat bahwa dalam struktur kalimat pelengkap ini untuk menjelaskan atau melengkapi informasi dari predikat. Pelengkap tidak dapat dijadikan sebagai kalimat pasif. Pelengkap berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek, dan di belakang objek kalau unsur ini hadir. Nah, untuk membedakan objek sama pelengkap ini kelihatannya sama, tapi coba kita dapat lihat perbedaannya dari kalau objek tadi bisa dapat dipasifkan, sedangkan kalau pelengkap ini tidak bisa dapat dipasifkan. Contohnya yaitu dosen itu memberikan mahasiswanya hadiah, dan di sini kata hadiah ini adalah sebagai pelengkap. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi fungsi sintaksis, yang di sini terdapat latihan untuk menambah pemahaman terkait fungsi sintaksis ini. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila dapat kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materinya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.